sekalian. Haleluya. Sekali lagi shalom. Saya melihat orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik bagi kita. Jadi saya yakin dan percaya hari ini kita bersama-sama datang ke hadiratnya untuk menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya Engkau-lah yang layak untuk kami puja. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Segala sesuatu yang sangat baik yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Tapi Tuhan pada hari ini ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami diingatkan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Demikian juga ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dengan hati yang suci. Dengan hati yang kudus. Kami rindu Tuhan. Kami mohon ampun. Bila selama 1 minggu ini mungkin kami melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan. Tapi hari ini kami mau Tuhan meminta ampun kepadamu. Karena kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami masuk ke dalam hadirat-Mu berhiaskan dengan kekudusan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masuki hadirat-Nya, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah
hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami mau masuki hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat saja katakan Yesus. Hanya untuk, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
hambamu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Dalam hati kami terpancar keluar satu rasa syukur kami padamu Tuhan. Satu ucapan syukur kepadamu Tuhan, mengingat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Yesus, Engkau layak. Tiada kata-kata yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan, sebab Kau indah, terlalu indah, mengatasi setiap bahasa, setiap kata-kata tidak ada dapat menggambarkan betapa kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sumber kekuatanku, Kaulah matahariku, Kau kekuatanku, perisaiku, penolongku, penolongku, benteng hidupku. Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak dipuja, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik bagi kami. Oh, terima kasih. Nikmati hadirat-Nya yang ada di tengah kita saat ini. Ya ralamaya basyik katakan ralamaya bas. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
katakan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, memang hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan terlebih dari semua itu Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin memuji Engkau. Bukan hanya karena perbuatan-Mu yang ajaib, tetapi memang karena Engkau ada pribadi yang layak untuk disembah. Kan kami hari ini datang untuk beribadah kepadamu. Ketika kami datang beribadah kepadamu, kami mengabdikan diri kepadamu Tuhan. Oh, karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Karena kami merindukan, kami mendapatkan lawatan daripadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Allah yang baik, angkat tanganmu. Oh, kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Katakan sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal untuk selamanya. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sang kala, pusing dan tarian, semua makhluk hidup di surga dengan senang hati akan katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, puji Dia, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian semua makhluk. Naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Jesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, 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 sebab Tuhan baik, Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, yes Tuhan Kau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeah, katakan, angkat tanganmu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kau luar biasa. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Wow, bersyukurlah kita, beruntunglah kita bahwa kita punya Allah yang baik. Tetapi tidak hanya baik, dia juga Allah yang penuh dengan kuasa. So, masalah apapun yang Anda miliki, kemustahilan apa yang terjadi di depanmu, Tuhan akan ubah itu semua. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan, Kau tidak terbatas kasih-Mu. Kuasa-Mu dan kasih-Mu itu tidak terbatas. Kami bersyukur dan beruntung. Kami punya Bapa. Oh, ya Bapa yang sangat baik bagi kami. Bukan pribadi yang jauh, pribadi yang dekat. Bahkan Kau hanya sejauh doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang kuasa, penolong hidup kami. Yang kelihatan mustahil, bagi Engkau sangat mungkin. Haleluya. Engkau yang luar biasa Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Yesus, haleluya. Penolong hidupku Tuhan. Beberapa orang Kristen berkata bahwa mujizat itu sudah tidak terjadi lagi dalam kehidupan manusia saat ini. Mereka berkata terakhir kali terjadi mujizat ada waktu zaman rasul-rasul masih beraksi. Tetapi kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan yang sama itu masih memberikan mujizatnya bagi kita. Amin. So jangan khawatir, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan kita itu akan bukakan jalan buat kita. Amin. Haleluya. Katakan, ku tak akan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja.
bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Iman yang Hidup. Kita akan baca Ibrani 11 ayat 23-29. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Saudara sekalian, Musa adalah tokoh utama yang dihormati oleh orang Yahudi. Dia adalah pemimpin yang melepaskan Israel dari tanah perbudakan Mesir dan membawanya menuju tanah perjanjian Kanaan. Musa adalah orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan, berbicara muka dengan muka di Sinai dan menerima 10 hukum Allah dan petunjuk Tuhan yang lain. Kehidupan Musa adalah kehidupan yang ditandai dengan iman. Karenanya di dalam Ibrani 11 dia juga masuk di dalam tokoh iman yang dicatat dalam Alkitab. Nah, di dalam perikop yang kita baca ini ada 5 hal yang kita bisa lihat tentang iman yang hidup, yang tentu kita juga harus miliki dalam kehidupan. Yang pertama kita melihat di sini ada warisan iman, yaitu iman dari orang tua Musa. Di ayat 23 dikatakan orang tua Musa tanpa takut kepada raja menyembunyikan Musa 3 bulan lamanya. Saudara, pada waktu itu Firaun memberikan peraturan supaya anak-anak laki-laki Israel harus dibunuh karena dia tidak ingin jumlah populasi orang Israel lebih banyak dari orang Mesir. Tetapi orang tua Musa menyembunyikan ketika dia membuat peti kecil dan menghanyutkan di sungai Nil setelah berusia 3 bulan. Dan mereka juga percaya bahwa Tuhan bisa melindungi bayi ini dari mara bahaya. Orang tua Musa ini menjadi teladan bagi anaknya karena dia mewariskan nilai-nilai iman sehingga anaknya pun menjadi anak iman. Pada masa kini Tuhan ingin agar kita menjadi orang tua yang percaya kepada Yesus, yang hidup menurut teladan firman, mencerminkan sikap hidup orang Kristen yang benar, punya kerohanian yang saleh, sehingga yang muncul adalah generasi ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, di sana Paulus pernah berbicara tentang anak rohaninya, Timotius. Dia bilang, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, kalau orang tua beriman dan dia memberikan teladan yang baik, maka anak-anaknya pun akan mengenal Tuhan.
Saya pernah membaca kisah tentang seorang ateis bernama Max Jukes yang menikah dengan seorang wanita yang juga tidak takut akan Tuhan, namanya Ida Teig. Setelah ratusan tahun kemudian diteliti daftar keturunannya, ternyata ada 440 orang yang suka berpesta pora, 310 orang menjadi gelandangan dan pengemis, 190 orang jadi pelacur, 130 orang jadi narapidana, 100 orang jadi pecandu alkohol, 60 orang suka mencuri, 55 orang korban pelecehan seksual, 7 orang jadi pembunuh. Tetapi sejaman dengan dia, hidup juga seorang hamba Tuhan yang hidup saleh, namanya Jonathan Edward. Dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Dan setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, ada 440 orang jadi pendeta, misionaris, teolog. 310 orang jadi pengacara, 60 orang jadi dokter, 60 orang jadi penulis buku yang terkenal. 30 orang jadi hakim, 14 orang rektor universitas. 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika Serikat. Dan bahkan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Orang yang hidup benar, dia akan mewariskan nilai-nilai rohani. Sehingga anak-anaknya juga menjadi anak-anak iman. Mari kita memiliki warisan iman yang kekal. Yang kedua, saudara, kita lihat dalam perikop ini ada pengorbanan iman. Karena ayat 24-25 dikatakan bahwa Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia lebih rela memilih sengsara bersama dengan umat Allah. Dia lebih baik sengsara sebagai umat Tuhan daripada menikmati kenikmatan dosa bersama dengan orang-orang Mesir. Saya pernah mendengar cerita, putri Firaun itu namanya Bitia atau Termoutis. Tidak punya anak. Dan ketika dia sedang mandi di sungai Nil, dia lihat ada keranjang yang terapung. Waktu dia buka ada anak bayi. Dan kemudian dia terpesona karena keelokan Musa dan terharu mendengar tangisannya. Maka dia membawa kepada Firaun, dan atas permohonan Termoutis ini raja berjanji akan menjadikan Musa ahli waris. Dan satu kali ketika dia sedang bersenda gurau, dia pasangkan mahkotanya di kepala Musa kecil ini. Tapi Musa kecil ini menepis mahkota tersebut, melempar dan tidak mau dikenakan mahkota. Dan ini adalah gambaran bahwa dia merelakan kehormatan duniawi tidak dia miliki demi kepentingan umat Allah. Nah saudara, dia melihat ganjaran duniawi itu remeh dibandingkan dengan pahala dari Allah. Karena itu dia menyangkali diri untuk kenikmatan duniawi dan hidup berkenan kepada Tuhan. Sikap semacam ini pengorbanan iman yang kita harus miliki dalam kehidupan. Seperti Sadra, Mesa, Abednego yang tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Walaupun hukumannya adalah dilempar dalam dapur api. Tapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, tidak mau kompromi, tidak mau menyangkal Kristus, dia akan mengalami mujizat. Api tidak menghanguskan, bahkan mereka keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Jangan kita seperti Esau yang menjual hak kesulungan hanya karena tidak tahan nafsu makan semangkuk kacang merah. Tapi mari kita mengorbankan hidup kita karena kita punya iman kepada Kristus, setia dalam segala perkara. Yang ketiga, saudara, kita juga perlu belajar di sini tentang kebijaksanaan iman. Di ayat 27 dikatakan Musa meninggalkan Mesir dan kemudian dia pergi ke padang gurun Midian. Nah, Keluaran 2 ayat 14 mengatakan bahwa perginya Musa ini karena takut. Dan tentu alasan itu adalah alasan yang dilihat secara manusiawi. Kenapa Musa pergi? Karena takut. Takut dibunuh oleh Raja Firaun. Tetapi Ibrani pasal 11 yang melukiskan daftar tokoh-tokoh iman di ayat 27 tadi justru mengatakan sebaliknya. Musa pergi meninggalkan Mesir karena tidak takut akan murka raja. Rupanya begini saudara, walaupun secara umum, secara manusia tampaknya kepergian itu karena ketakutan. Sebetulnya dia tidak takut saudara. Tetapi dia melarikan diri karena itu adalah tindakan dari keberanian. Dan juga merupakan tindakan daripada kebijaksanaan yang dia miliki. Artinya, kalau saudara beriman, iman itu tidak membabi buta. Iman itu tidak tanpa pertimbangan. Seneca, seorang filsuf Yunani berkata, orang bijak tidak akan pernah membangkitkan marah penguasa. Sebaliknya ia justru akan menyingkir.
Sama seperti pelaut yang dengan sengaja tidak akan mencari bahaya. Apakah ada pelaut yang ketika badai tofan datang, oh dengan iman saya akan memajukan perahu saya. Ya tenggelam saudara. Orang yang beriman itu juga menggunakan akal budinya. Musa sudah siap untuk berjuang. Dia rela mati bahkan bagi bangsa Israel. Tapi apakah Israel sudah siap? Dan dia lihat belum siap. Karena justru Israel ada yang bilang, Musa, kamu itu siapa? Kamu mau bela bangsa kita? Karena Israel belum siap, dia lari ke padang gurun Midian. Menantikan waktu Tuhan menyiapkan bangsa Israel. Dan 40 tahun kemudian, ketika Israel siap, Musa juga lebih siap. Dia turun kembali untuk menolong orang-orang Israel. Dan Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saya percaya orang yang beriman adalah orang yang bisa menguasai emosi yang meletup-letup untuk sesuatu yang berguna bagi masa yang akan datang. Jangan gampang jadi orang yang emosional sesaat, ngambek, marah, dan ternyata akan merugikan. Jadilah orang yang bijaksana. Karena orang yang beriman tidak membabi buta. Orang yang beriman menggunakan logikanya, akal budinya yang juga dituntun oleh Roh Kudus supaya membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, saudara sekalian, Musa yang punya iman yang hidup itu juga adalah orang yang punya keyakinan iman. Di ayat 28 dikatakan dia dan bangsa Israel merayakan Paskah dan memercikan darah di ambang pintu rumah. Orang yang tidak ada tanda darah di ambang pintu rumahnya, anak sulungnya mati. Tapi orang-orang Israel anak sulungnya hidup semuanya. Karena Tuhan memproteksi dengan lambang darah tersebut. Inilah keyakinan iman. Dan itu sebabnya kemudian mereka merayakan Paskah. Saudara, dalam Keluaran 12 ayat 14 dikatakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi mereka merayakan Paskah karena Tuhan telah menolong mereka. Passover dilewati oleh malaikat maut karena lambang darah yang ada. Ini menggambarkan Kristus yang mati buat kita. Darahnya telah tercurah supaya kita yang percaya kepada Dia tidak akan binasa oleh malaikat maut. Karena Tuhan akan melindungi kita dan memberikan keselamatan. Saudara, ada domba yang disembelih. Ada roti tidak beragi yang dimakan. Artinya Tuhan melepaskan kita dari segala dosa karena pengorbanan darahnya. Saudara-saudara, Musa melakukan itu. Dan mau melakukan itu terus dari waktu ke waktu. Karena dia yakin, tidak ragu akan keberhasilan usahanya untuk melepaskan umat Tuhan. Dan membawa mereka di tanah perjanjian. Musa yakin bila Allah memerintahkan, dia juga akan memberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Dia juga yakin bahwa pasti penyertaan dan kemenangan Tuhan ada padanya. Saudara, di sini kita perlu mendapatkan keyakinan iman. Kalau Tuhan suruh, taat saja. Saya pernah mendengar kisah ada seorang misionaris yang waktu lalu tinggal di Jawa Timur. Satu kali waktu dia berdoa, dia seperti mendapatkan impresi. Hari ini jumpai seseorang di Jakarta namanya ini, dia sedang menghadapi masalah. Kamu harus memberikan kekuatan. Lalu dia bilang, Tuhan saya mau, tapi saya nggak punya uang untuk beli tiket hari ini terbang dari Surabaya ke Jakarta. Tapi Tuhan kelihatannya nggak jawab apa-apa. Maka hamba Tuhan ini pergi ke airport Juanda, saudara-saudara di Surabaya, lalu ikut ngantri beli tiket yang langsung dijual, begitu ya. Kalau misalnya penumpangnya tidak terlalu banyak, biasanya ada tiket go show yang bisa dia beli. Jadi mulai ngantri, saudara, sampai berdebar karena dia nggak punya uang. Tiba-tiba setelah dia dekat sekali dengan tiket itu, dengan counternya, tinggal satu orang lagi, dia bilang, Tuhan gimana? Uangnya dari mana? Tiba-tiba saudara sekalian, tiketnya itu tertutup, di lock, dan dia bilang, maaf Pak, tiketnya sudah habis, nanti aja penerbangan yang berikutnya. Orang yang di depannya itu marah, oh saya mesti berangkat sekarang, saya perlu buru-buru, ini pasti permainan ini, pasti masih ada sisa tiketnya, tapi kamu nggak mau jual, marah-marah dia.
Orang di loket bilang, enggak Pak, memang sudah habis. Oh, saking jengkelnya ini orang, saudara. Ambil itu duitnya, dia berbalik ke belakang. Percuma, mau berangkat, nggak bisa. Dia kasih itu uangnya kepada orang di belakangnya. Misionaris ini, saudara. Ini misionaris bingung. Tiba-tiba dapat uang dari orang yang tidak kenal. Akhirnya dia duduk, termangu-mangu. Dan melihat ada penerbangan jam-jam berikutnya ke Jakarta. Dan dengan uang itu dia bisa berangkat. Dan apa yang Tuhan perintahkan dia bisa laksanakan. Saya percaya pengalaman tiap orang berbeda. Tapi miliki keyakinan iman. Kalau Tuhan perintahkan, pasti ada jalan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Dan yang kelima, iman yang hidup itu mencakup keteguhan iman. Karena iman Musa dan juga orang Israel menurut ayat 29 melintasi Laut Merah yang terbelah menjadi dua dan menjadi tanah kering. Sedangkan ketika Firaun dan orang Mesir lewat, lautnya tertutup kembali dan mereka semua binasa. Ini menunjukkan orang yang sungguh beriman mengusahakan sesuatu yang mustahil karena perintah Allah. Masalah besar tidak menjadi rintangan jika Allah hadir untuk menolong kita. Pasti Tuhan akan mengatasi halangan tersebut. Karenanya orang yang sungguh beriman itu pantang mundur, gigih menghadapi segala perkara. Karena percaya Tuhan akan buka jalan. Saudara ingat Thomas Alva Edison melakukan 1000 kali percobaan untuk melakukan penemuan bola lampu pijar. Gagal terus. Tapi dia ulet tidak mau menyerah. Dan akhirnya dunia menjadi lebih indah. Karena penemuan bola lampu pijar dan pengembangannya terus sampai sekarang. Itu menjadi berkat bagi orang lain. Miliki keteguhan iman, saudara. Ayat 27 berkata bahwa orang beriman itu melihat yang tidak kelihatan. Apa yang kita lihat yang tidak kelihatan? Tentu pribadi Tuhan, terutama yang tidak kita lihat dengan mata jasmani. Tapi kita percaya dia melindungi kita. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Saya ingat Napoleon Bonaparte dari Perancis. Itu kalau perang itu hampir nggak pernah kalah, saudara. Kenapa? Salah satu cara yang dia lakukan ketika mau perang, Napoleon memanggil para panglimanya satu persatu ketika mau perang. Napoleon tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap mata dengan mata. Lalu menjabat tangan mereka satu persatu. Dan ketika panglima itu keluar dari ruangan Napoleon, mereka punya kesiapan hati, kemantapan hati, bahkan rela mati demi seorang jenderal yang mereka cintai, yaitu Napoleon Bonaparte. Saya mau katakan, Musa pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Musa mengenal Tuhan secara pribadi. Musa beriman karena dia kenal dan mengalami kehadiran Allah secara nyata. Dan dia tahu dia tidak bertindak dengan kemauan sendiri. Dia menghadap Allah terlebih dahulu sebelum dia menghadap manusia. Dan karena itulah dia memiliki keteguhan iman. Saudara, apapun masalahmu, Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Masalah boleh datang, tapi kalau saudara punya iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi dia. Apakah mungkin penyakitmu disembuhkan? Mungkin. Apakah mungkin kau punya pekerjaan yang baik? Mungkin. Apakah mungkin kau diberi anugerah anak oleh Tuhan? Mungkin. Apakah mungkin keluargamu dipulihkan? Mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan agar engkau punya iman yang teguh untuk mengatasi segala masalah. Musa Tuhan pakai menjadi pemimpin besar karena iman di dalam hatinya. Saudara juga bisa mengalami lawatan Tuhan kalau engkau beriman. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan pergumulan ini, biar kami memiliki iman yang hidup. Dan kalau kami percaya Tuhan selalu menolong kami, kami percaya semua perkataan Tuhan akan tergenapi. Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang baik bagi kami yang memegang firman-Mu. Kami juga yakin bahwa apa yang Kau ungkapkan dalam firman-Mu itu akan terjadi. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Sekarang dalam nama Yesus, terima mujizat, terima jawaban doa, terima kekuatan dari Allah. Karena kami yakin iman mengatasi segala perkara. Biar kami hidup di dalam iman, karena iman itu sesuatu yang membawa kemenangan. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pagi ini
Bapa, kami sangat bersyukur pada pagi ini dalam kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami teringat perkataan-Mu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagimu. Kiranya jangan lewatkan kami dari tujuan kerajaan surga, supaya kami tidak mencari bonusnya saja, tapi hanya kerajaan surga. Seperti diberitakan firman tadi, biar itu menjadi remah bagi kami, untuk peduli bagi gerejamu, pelayananmu, lingkungan, sanak saudara kami dan anak-anak kami. Supaya kami tidak mengumpulkan semua harta di bumi, tapi kami mengumpulkan harta di kerajaan surga yang tidak dan makan karat dan gangat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Berkati Pak Suwito yang telah menaburkannya. Pakai dia lebih heran lagi di tempat dia nanti akan berkhotbah. Bapa, berkati umat-umat-Mu yang beribadah pagi ini. Dalam kesulitan Engkau dengarkan suara hati mereka. Pada saat mereka lemah Engkau kuatkan. Pada saat mereka sakit Engkau hiburkan dan sembuhkan. Pada saat mereka dalam pergumulan, dalam pekerjaan, keluarga, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Yang kami tidak tahu satu persatu di antara mereka. Engkau yang bisa menyelidiki hati. Engkau yang tahu suara kami yang paling dalam. Kira kami hanya angkat doa kami dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu semua kebutuhan kami. Juga berkati Tuhan para semua tim pelayanan pagi ini. Engkau yang pakai mereka. Engkau yang berkati mereka. Tenaga mereka, pikiran mereka. Engkau yang memberkati. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemilu yang telah berakhir dalam kedamaian. Engkau telah pilihkan bagi kami pemimpin-pemimpin yang baru. Kiranya Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih tinggi lagi dari sekarang. Kemakmuran, kedamaian, dan toleransi yang lebih baik lagi bagi negeri ini. Juga bagi pejabat-pejabat yang sekarang pada menunggu masa-masa akhir dari jabatan mereka. Biar mereka tetap bekerja dengan baik dan tidak lengah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah di hadapan-Mu bagi bangsa ini. Juga kami berdoa bagi para pemimpin rohani kami. Pak Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Roni, Pak Franky, Boneti, Bu Nova tempat ini. Biar GBI di tangan mereka menjadi pintu gerbang di harapan indah ini. Untuk umat-umat-Mu datang, beribadah, memperoleh sambutan di hadapan Tuhan. Kiranya mampukan mereka untuk mengorganisasi dan memajukan menjadi GBI di harapan indah. Menjadi berkat bagi semua umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan, ini doa kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hantarkan kami kembali dan tidak berkekurangan di tempat, di keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan menerima doa berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.